Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, bapak-bapak sekalian ya, yang berada dari ibu-ibu baik. Kami ini membawa dua orang ibu-ibu, sebenarnya satu lagi Ibu Putri berhalangan. Satu lagi ada dua lagi Pak Rudi Apriyadi, Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah tadinya yang akan hadir memimpin rombongan. Sebenarnya dia akan memimpin rombongan karena tidak hadir. Saya di Jaringan Saudagar Muhammadiyah, saya ini sekretarisnya Pak. Gitu, sekretaris Jaringan Saudagar Muhammadiyah Sumatera Selatan. Satu lagi itu ada Pak Saiful Islam, soalnya nanti nyusul besok itu dari Surabaya. Beliau ini juga pengusaha juga, saya dari perkebunan. Beliau lagi pernah di Dewan juga, ada ya. Bapak sekalian, kami ini tadi awalnya itu mau ini pas studi banding ya, Jaringan Saudagar Muhammadiyah Sumatera Selatan. Itu idenya Pak Ketua, Pak Insinyur Rudi Apriyadi, namanya antusias bisnisnya, ekonominya dari Jawa Barat. Nah, itu yang dikatakan Pak Ismail tadi. Sebenarnya Pak Rudi ini tertarik karena provokasi dari Pak Ismail Di YouTube. Ya, alhamdulillah dari sana. Saya pribadi pernah datang sebelum di sini saya pernah datang Lebaran Pak ya, sebelum Lebaran saya silaturahim ke sini seperti layaknya memang saudara sesama Muslim dari Muhammadiyah, diterima dengan baik di sini. Ketemu Pak Suhada, Pak Jam waktu itu ya, sama Pak Edi. Memang akan disiapkan untuk studi banding dari Majelis Ekonomi, karena kami itu sudah ini Pak, kepengurusan pimpinan wilayahnya sudah terbentuk dan sudah pembekalan ini. Sudah ada yang sekarang itu kan Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata. Pariwisata itu dari PP itu ya. Alhamdulillah tim yang datang ini semuanya itu anggota Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Ada dua Pak Ismail ya, ada pengurus Jaringan Saudagar Muhammadiyah dan ada anggota gitu. Walaupun sebenarnya secara administrasi kita itu belum dirapikan lah Pak ya. Seluruhnya yang berminat untuk berbisnis itu kita masukkan ke dalam grup WA semuanya. Ini semua tergabung di sana Pak. Ini mudah-mudahan walaupun nanti ada yang kerja di guru, ada dosen, ada yang mahasiswa. Ini Adina Nanda ini anaknya Ibu Nurasana nih Pak. Nah dia masih kuliah ya, masih kuliah tapi arsitektur, udah mau selesai. Sekarang juga mungkin mendampingin ibunya buat usaha. Ini sambil perkenalan Pak ya, ngurus perkenalan. Ibu Nurasana ini usahanya ada konsultan, lembaga pendidikan, ada namanya kuliner kan, agrun. Bisa satu-satu nanti perkenalkan diri. Nah di sini semua ada bahasanya Pak dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Saya sendiri mewakili, saya bendahara Pak di di pengurusan ini, dia malahkan jadi bendahara. Nama saya itu Ayat Parsa Pak, panggilannya Ayat. Terus juga ada PDM dua orang di sini Pak. Pak Salim Ali ini dari PDM Kota Palembang. Beliau wakil ketua membidangi ekonomi, lazismu dan pemberdayaan masyarakat ya. Ada tiga. Satu lagi itu yang dari PDM itu Pak Rohman, tadi yang ngasih foto Pak. Nah, itu Ustaz Rohman Pak. Ini beliau dari pimpinan daerah Muhammadiyah Oku Timur, yang Pak Suhada tadi bilang yang Oku. Nah itu kabupaten Pak. Kami itu jumlahnya 17 kabupaten kota Pak. Sumatera Selatan, provinsinya itu Sumatera Selatan. Nah, kadang-kadang kalau kami sebut Sumsel itu suka ketukar sama itu Pak, Sulsel. Jadi saya kalau perkenalan itu Sumatera Selatan begitu ini. Nah, lebih terkenal lagi memang Sumatera Selatan itu dengan Palembang. Ibu kotanya Palembang. PDM-nya itu tempat Pak Sarif Ali ini, PDM Kota Palembang. Nah, ada juga yang dari PCM Pak Hadi Pak ya. Pak Hadi ini anggota plenonya PCM Ilir Timur 2, Pak ya, Ilir Timur 2. Terus satu lagi Nadinda Izul ini wakil kepala sekolah ya Mas ya, wakil kepala sekolah SMA.
Muhammadiyah 5. Nanti mereka memperkenalkan aktivitas dan ininya Pak ya, satu-satu terkait dengan nama PCM Ilir Timur Pak. Palembang itu, dengan kota Palembang itu dibagi dua Pak. Sungai Musi itu membagi kota Palembang menjadi dua, bagian hilir dan bagian hulu Pak. Ya nanti daerahnya juga namanya kecamatannya Ilir Timur 1, Ilir Timur 2 gitu Pak. Nanti seberang hulu 1, seberang hulu 2 itu dibagi. Itu dibelah sama apa? Sungai yang dihubungkan oleh jembatan Ampera, sungai Musi. Perjuangan. Iya, itu ganti rugi perang Jepang. Ganti rugi perang Jepang. Kenang-kenangan Jepang. Nah di sini ada jaringan Sorga Media. Beberapa dari kami ini pengurus jaringan Sorga Media. Saya ini sekretarisnya Pak Sarif Ali dari Ibu Nur Hasanah, termasuk pengurus jaringan Sorga Media Sumsel. Terus Ibu Nur Hasanah ini anggota Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, mewakili ketuanya itu Pak Junaidi. Dr. Junaidi itu S3-nya baru selesai di sini Pak, di Unpad. Mungkin sudah ini sama kayak Pak Perwito Pak, dari kata Pak Roman Perwito atau Pak Mas ya. Saya tadi ini cerita Pak Suada ini, jangan-jangan yang ditugaskan ke sini yang 7 yang tidak pulang, yang 3 yang pulang Pak. Itu rupanya bukan ya, emang asal dari sini Pak ya. Gitu. Enggak, dari Jogja ini. Oh dari Jogja ya? Tidak mungkin pulang. tersandung di Bandung. Itu maksudnya Pak Ali Yusuf dari ceritanya. Nah, Bapak-bapak, sesuai dengan arahan PP sebenarnya Pak Ismail masih ingat. Itu jaringan Sorga Muhammadiyah itu Pak, strukturnya itu di bawah Majelis Ekonomi Pak Saudara. Nah, itu juga baru. Kalau Pak Saudara masih ingat itu kita yang usul Pak. Saya sama Pak Haris Jumadi itu Majelis Ekonomi. Waktu itu kan karena belum rapinya gitu ya. Ini, nah kami mengusulkan beberapa itu, komunikasinya juga susah walaupun kita ini sudah punya media sosial Pak ya. Dunia maya, media sosial itu membuat kemudahan juga. Nah itu kami mengusulkan akhirnya waktu itu Pak Heri Zudianto, Ketua Majelis Ekonomi yang kemarin, Pak Heri Zudianto akhirnya memberikan edaran itu bahwa wilayah dan kabupaten kota itu diamanahkan untuk punya jaringan Sorga Muhammadiyah. Nah kami di Sumatera Selatan itu waktu itu saya keliling Pak 17 kabupaten kota itu keliling karena belum ini Pak ya. Nah, cuman kalau di kita itu walaupun jumlahnya sedikit Pak Ismail, cuman jaraknya itu satu tempat itu yang paling jauh tuh ada namanya Kota Pagar Alam, itu daerah pegunungan Pak, penghasil teh, kopi, teh, Pagar Alam. Itu jaraknya dari kita itu hampir 300 kilo lebih Pak, 7 sampai 8 jam, 9 jam. Satu lagi itu yang paling jauh itu Lubuk Linggau, Musyawarah Utara, itu juga sekitar itu. 12-an. Kalau Muara itu 12 jam. 12 jam ya. Nah, itu hampir 12 jam kan dari Kota Palembang. 300 kilo lebih Pak, itu batasan dengan Jambi. Kota Lubuk Linggau itu ada alpukat Pak, alpukat, durian. Nah, ini untuk Sumsel itu durian Pak. Salah satu buah-buahan yang itu durian. Sampai unggulan Pak. Di tiap daerah itu punya punya khas masing-masing. Yang satu lagi itu Duku Pak, daerahnya Pak Rohman itu ada. Nah sukunya itu suku Komding Pak, Kabupaten Oku namanya, Pemekaran ada Oku Indu, Ogan Komering Ulu Pak Oku itu. Ogan Komering Ulu Timur di tempat Pak Rohman ini, Oku satu lagi Ogan Komering Ulu Selatan. Nah di situ penghasil duku. Duku itu setahu saya itu Pak, cuma ada di Komding Pak. Bisa ditanam di luar tapi tidak ini. Jadi di dukunya itu ada kayak merah-merah di sini. Ada batik. Ada ini Pak, merah itu. Jadi duku itu, sebenarnya kalau kita makan itu tidak ada dibuang Pak, semuanya itu bisa, bijinya pun hampir ini. Tapi tidak hanya di daerah Oku, duku itu juga ada di beberapa kabupaten, tapi tidak Ciri khasnya Pak. Beda satu. Beda. Tapi kalau durian Pak, dulu kan saya ini lama kerja di Astra Pak. Saya dulu di pemasaran mobil di Toyota, saya keliling di seluruh kabupaten itu. Durian itu hampir semua saya pernah cicipi Pak, masing-masing punya. Durian unggulan itu setahu saya itu daerah 4 Lawang Pak, dari lebih itu salah satunya itu penghasil lempok Pak. Lempok durian. Nah itu durian yang bagus ya. Yang difermentasi. Tapi dalam bentuk lempok tidak.
Tidak fermentasi Pak. Dia jadi dodol, Pak. Seperti dodol. Kalau orang Sunda mah jadi dodol. Semua Hampir, tapi ada durian, Pak. Tidak dicampur ini tadi Pak, tidak dicampur dengan kalau dodol kan mesti dicampur dengan Campur ketan. Tidak. Nah, ada lagi fermentasi itu tempoyak namanya Pak. Yang difermentasi itu koyak. Nah, durian itu punya masing-masing Pak. Seingat saya makin ke atas, kalau saya dari tebing naik ke atas sampai ke Linggau itu duriannya makin apa namanya itu, buahnya makin berbeda, makin lembut, ada lembut kayak apa? Kayak bubur. Saya pernah sampai ke atas. Di bawah itu ada apa, daerah Muara ini, daerah Pagar Alam juga ada, daerah Oku ini termasuk durian juga apa? Cukup bagus untuk ininya. Nah, Oku ini Pak, kalau pernah dengar Belitang Pak, daerah Trans ya, Belitang itu swasembada Sentral lumbung pangan nasional. Provinsi Sumatera Selatan itu provinsi terkaya nomor 5 Pak Subhanallah. di Indonesia. Nah, cuman karena berada di luar Jawa, pengelolaannya itu belum maksimal Pak. Itu terkait dengan apa namanya itu, dengan infrastruktur, dengan sumber daya manusia gitu. Nah, ini kita butuh belajar banyak juga ke tempat lain termasuk ke Jawa Barat Pak. Bapak-bapak, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan juga. Kalau tadi dibilang cabang, kami punya cabang Pak tadi. Kalau Pak tadi itu cabang Ilir Timur 2, satu lagi itu Ilir Timur 1. Ilir Timur 1 ini seingat saya tuh periode kemarin itu meraih awardnya LPCR yang 3 kalau sama. Ada di dalam itu Pak ya, Pak Ismail ya Pak. Kalau LPCR itu ada YouTube-nya Pak. Satu deh. Satu ya? Satu. 3. Nomor 3 itu LPCR Pak. Terus kami punya merek Brasmu Pak. Kalau pernah dengar Brasmu, mungkin di sini juga pakai merek Brasmu ada nggak Pak? Brasmu Muhammadiyah. Nah itu Pak Ismail, hakinya itu hak kekayaan intelektual itu ada di kita Pak. Ada di Sumatera Selatan. Yang punya merek itu yang mendaftarkan itu kita itu. Waktu itu inisiatornya Pak Haris Jumadi, saya yang bantu apa namanya itu mendaftarkan itu ada di kita Pak. Jadi kalau misalnya kita mau jadikan itu sebagai bisnis sama-sama itu bisa dijual Pak. Bisa dijual. Berasnya itu kita sudah pegang Pak itu Pak. Nah, dan itu di pribadi Pak Haris itu mendaftarkan sudah diwakafkan merek itu ke Muhammadiyah Sumatera Selatan. Muhammadiyah secara apa? Secara umumnya lah Pak untuk ininya. Kami ini apa namanya mencoba untuk belajar. Tadi kami bicara mengenai air mineral Pak. Sebelum sarapan pagi tadi air mineral. Kalau nanti ada memungkinkan teman-teman silakan disampaikan. Karena di Sumatera Selatan itu belum ada air mineral Pak. Kalau di sini sudah ada mungkin itu bisa jadi apa? Bisa jadi kerjasama Pak Ismail. Mungkin juga kami juga belajar kerjasama. Pak Sarif ini pernah menjajaki sampai ke mana? Jawa Timur ya? Malang ya? Sampai ke Malang. Jadi itu terlalu jauh jaraknya. Sebenarnya kita sendiri juga punya Pak. Kami punya. Cuman air kita itu bukan air pegunungan, air apa? Tanah. Kalau di cabang ini milik ranting Muhammadiyah itu. Nah, ada Tuh ranting apa tuh namanya? Di sini Pasteur. Ini milik ini dari pimpinan cabang. Kalau tadi yang saya tanya tadi, Suri 5 tadi. Oh, Suli 5 itu itu milik pimpinan pusat sekarang itu. Itu di ininya di Bekasi. Ada di Depok, di Bekasi juga ada. Dulu di sini ada sebetulnya Suli 5 tapi ya sekarang tutup ya. Di Jawa Barat ada sebetulnya. Apa? Suryamu. Suli 5. Suri ada, Suryamu ada. Oh begitu. Tapi kalau di ranting ini ranting Sukajadi, ranting ini ranting. Bukan ranting di bawah Sukajadi gitu. Iya, ranting di bawah. Ada ini, ada air juga ini. Alkalin namanya itu. Kita di sini ada ahlinya yang bisa set up air mineral, air minum kualitas seperti apa. Ini juga kita memakainya air tanah. Dan air tanah di Bandung tentu berbeda dengan air tanah di Palembang. Iya, betul. Kalau di Palembang kesadarannya pasti tinggi karena dekat dengan laut. Dekat dengan laut kan? Rawa. Oh iya, rawa apalagi. Ya, masanya tinggi. Paling-paling ya nanti bila perlu diskusi lanjut untuk memproduksi kualitas apa. Nah, begitu.
Begitu. Silakan Pak. Teruskan Pak. Jadi apa namanya di sini juga ada Dinda Izul ini, Pak Izul ini, beliau apa namanya ini konveksi. Nanti Pak Izul silakan nanti, karena Bandung ini kalau saya itu dari dulu sudah terkenal apa konveksinya. Mungkin juga dari sini bisa apa jual barang ke sana atau dari sini juga belajar, silakan nanti ininya. Terus dari Garut nanti kami coba ini Pak ya, apa namanya Kulit. main ke sana Pak ya. Nah, nanti kami atur waktunya. Sebenarnya kami di sini memang benar-benar apa buat studi banding, buat jalan. Kami dari siapin apa kendaraan memang buat apa buat keliling. Nanti kalau misalnya hari lusa itu kemana ke Sumedang, mungkin besok ke Garut kali itunya. Boleh. Untuk ini untuk ke Garut. Terus mau kalau pelajar itu juga perumahan Pak. Nah di daerah ini mungkin di sini juga kali di daerah itu kan tanah banyak sekali Pak. Iya. Tanah wakaf segala macam itu banyak sekali. Apa namanya terus penginapan kami kantor wilayah itu karena saya ini baru masuk ke pimpinan wilayah itu yang di sekarang Pak pas ada periode ini gitu. Jadi di kantor kami itu lantai 2 itu sudah ada kamar-kamar tapi belum terpakai Pak. Belum maksimal. Iya. Ini yang merasakan menginap itu Pak Roman tuh kemarin dari Oku Timur tuh 4 jam ya dari Iya. Palembang dia nyampe itu ya dengan kesederhanaan bilang nginep di situ ada kepesannya Pak. Ada hasil. Kalau di kopi mau wajib masih. Iya. Daerahnya memang panas Pak. Terus apa namanya? Ini saya cerita sedikit Pak Ismail yang mengenai nomor HP. Nomor HP itu yang saya tangkap dari Pak Ismail itu sebenarnya database Pak. Database saya kerja lama di dunia apa sales marketing itu database itu memang luar biasa Pak. Jadi kemarin waktu kami pergi dari kota Palembang keluar sedikit masuk ke tol itu saya bilang cerita sama teman-teman dan Pak Sarif di sebelah kanan ini ada bukan pesantren ada rumah tahfiz atau apa ya besar sekali Pak saya bilang ini yang punya saya bilang sama Pak Sarif ini kakak kelas saya Pak di Indonesia saya bilang itu dosennya kita dosen menteri yang mengelola itu dananya miliaran Pak dan pengumpulan dananya itu melalui apa tuh sosial media Pak sosial media termasuk saya kan di WA kemarin saya bilang saya tanya Pak dapat nomor saya dari mana saya bilang gitu kan dia bilang Bapak pernah ngisi apa namanya untuk menjadi calon orang tua asuh saya nggak pernah sama sekali Pak mungkin nomor kita itu dapat ini kan bisa dari mana saja kan Pak untuk database itu kan itu miliaran Pak bahkannya luar biasa maksudnya luar biasa Pak saya pernah datang ke sana tempatnya biasa-biasa saja nggak punya sekolah ya Pak sekolahnya menurut siapa kemarin ya Pak Sarif ya itu disekolahkan ke tempat kita ya dekat situ ada sekolah kita Pak ya SD Muhammadiyah Kertapati ya PCM Kertapati nah terus saya ini Pak Ismail coba nanti Pak kalau sudah ada atau belum kita coba jajakin namanya agent properti Pak agent properti itu kita kan Muhammadiyah ini kan apa namanya banyak sekali kita ini market semua Pak kita ini pasar semua bagi orang lain kita ini pasar Pak seharusnya bagi kita sendiri kita menganggap kita warga Muhammadiyah itu sebagai pasar. Nah orang lain menjual beras ke kita orang lain menjual Pak air mineral ke kita semuanya ke kita perumahan ke kita semua kenapa nggak dari kita sendiri Pak kalau kita bisa buat agent properti Pak setiap cabang itu jadi kantor agent Pak kita jual untuk orang kita sendiri agent itu kan jual beli Pak ya jual beli sekali untuk orang kita sendiri maupun untuk luar Pak saya belum pernah dengar kalau agent properti mungkin kalau ada dikasih tahu itu Pak mungkin kita bisa ini Pak Ismail nanti ngobrol lebih Iya ada Pak di ini di Cirebon. di Cirebon Ya. masih lokal sana Pak ya Iya berapa lama ya Cirebon sini? 2 jam lah. 2 jam 3 jam. 3 jam. ya nanti Itu maksud saya Pak Nurudin namanya. agent properti itu kita buat nasional Pak Oh iya. bisa digagas setiap cabang ini punya ini jadi setiap ini tadi Pak apa namanya jaringan kemudahan informasi itu saya kemarin sempat gabung namanya agent property Brighton Pak nah itu sudah memanfaatkan teknologi itu Pak jadi kita melalui ini seperti kita ngisi ini aja Pak mau beli di mana mau beli di Jawa Timur tinggal buka Pak siapa agennya siapa ini nah kita kan bisa jaringan kita kan luar biasa Pak mereka cuma punya 20 kota itu sudah bangga sekali Pak kita sudah punya Pak sudah apa seluruh Indonesia tinggal kita fokus saja Pak mungkin kita inisiasi Pak mungkin dari Pak Jawa Barat sama apa Sumsel nanti kita coba inisiasi kita buat itu Pak jadi nasional Pak untuk agent properti Iya. Di namanya Pak Agil kalau di ini Cirebon ya enggak di koordinator konstruksi dan properti ya namanya Pak Agil usianya masih muda ya 36 tahun itu yang mengomandoi komunitas properti dan konstruksi namanya Pak Agil nanti diberi ini nomor nah
kalau ada titipan dari ketua GSK Pak Rudi Setiadi, kita itu mau apa namanya dibanding juga urban farming Pak. Untuk mungkin kalau ada kami mau di tempat yang ada mungkin tadi yang di Sumedang ya Pak ya. Iya. Satu itu yang termasuk Pak kebunan nanti coba kami ini terus satu lagi Pak ini apa bisnis yang harusnya bisa kita kembangkan itu tour and travel Pak. Nah kami pengen tahu apakah di sini sudah ada Pak tour travel terutama haji dan umroh ini Pak. Salibnya tour travel kan. Nah Travel apa? Umroh? umroh Pak. Oh, kalau haji umroh mah itu sudah biasa itu mah. Sana di Asia. Asia ya benar ya. Kalau travel ini, kalau travel antar kota Wisata. wisata di Cirebon ininya. Ada milik Muhammadiyah. Cirebon bisa kita datangi juga itu kan cukup dekat ya mutar ke Sumdawu kan lewat sana Pak ya masuk ke atas. 3 jam. 3 jam. Nah itu karena kami pun periode kemarin Pak itu travel itu kami pakai dari Jawa Timur Pak. Kalau menurut saya kejauhan Pak. Saya itu lebih suka ke arah sini. Anak saya pun saya sekolahnya ke sini Pak, ke Jawa Timur. Kalau kami dari sana itu apalagi udah ada tol itu kayak semalam kami pergi pagi itu semalam udah nyampe. Itu semalam karena kami banyak berhenti sebenarnya Pak, banyak istirahatnya nyantai tidak ada yang dikejar kan. Kalau dikejar dari pagi sore sudah apa? Sudah di sini Pak, sudah nyampe sini. Jadi itu yang bisa kami ini kan tadi Pak Haji Amu ya Pak ya. Pak Haji Amu apa namanya saya perkenalan Pak waktu Bapak Muktamar Pemuda di UPI diri ya Pak Dwi Samsudin ini ya Pak yang terdiri itu ketua pemudanya itu Pak Dami Samsudin sama-sama alhamdulillah Pak. Oleh beliau periode kemarin lagi itu ketua PDM Kota Palembang Pak Dami Samsudin beliau itu pengusaha gitu. Pada saat Bapak ini di ini Pak tempatnya di mana asrama haji Pak ya. Asrama haji yang lama itu yang lama Pak sih. Sekarang asrama haji di Palembang itu sudah pindah ke dekat bandara Pak, udah besar Pak. Tapi kecil itu masih dipakai, Satu lagi tempatnya di rumah sakit Pak ya. Ada daerah area rumah sakit. Itu apa namanya rektornya pada saat itu Bapak saya almarhum Pak. Pada saat Bapak mengadakan pemuda itu. Bapak saya waktu itu rektor pertama di Universitas Muhammadiyah Palembang Pak. 20 tahun jadi rektor di sana pada saat itu. Jadi mungkin itu nanti kalau masih ada waktunya kami satu-satu teman-teman mungkin ada yang mau ditambahkan nanti Pak izin Pak Amu ya masih boleh Pak ini Pak ya waktunya Pak ya.